Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu peserta kuliah FHI yang dirahmati Allah, kuliah Tazkiyatun Nafas, kita bersyukur setiap malam kita berkesempatan, setiap malam Selasa kita bisa bergabung di FHI untuk kuliah Tazkiyatun Nafas, sebuah mata kuliah yang bukan hanya menyasar pikiran dalam bentuk pengetahuan, tapi lebih kita melatih diri kita untuk berperilaku, berakhlak, berkarakter, bersikap hati yang sangat baik. Tentu dalam hal ini tidak hanya cukup dengan materi, harus ada pendampingnya yang namanya riyadhah atau latihan. Mengingatkan bahwa FHI ini sebenarnya memang sudah agak tinggi ya secara materi. Bahwa kita tidak naik-naik kelas itu bab yang lain. Karena di majelis kita sudah ada tema namanya adab, al-akhlak, wal adab. Itu adalah materi umumnya perilaku, namanya adab dan akhlak. Nah, naiknya namanya Tazkiyatun Nafas, karena lebih memang langsung yang karakter yang dibangun. Nah, referensi dari buku atau kajian kita ini, kuliah ini, itu yang pertama Madarijus Salikin, ya, yang bukunya ditengarai luar biasa beratnya. Memang hampir semua buku-buku Tazkiyatun Nafas memang berat materinya. Gak usah bicara Madarijus Salikin, Hikam sendiri nggak gampang memahaminya. Hikam sendiri, padahal lebih ringkas. Jadi itu kenapa dipilih Madarijus Salikin? Karena komitmen penulisnya untuk benar-benar menjaga kesahihan dasar konsepnya. Karena memang di dalam ilmu Tazkiyatun Nafas itu memang masalah dasar hukum ini menjadi titik kritis. Kalau kesahihannya aja masih dipertanyakan, ya kan nggak bisa diteruskan kemana-mana. Nah, referensi yang kedua adalah hikam. Nah, referensi yang ketiga Ihya Ulumuddin. Nah, yang keempat, ya sebagai pengantar yang gampang, itu Tazkiyatun Nafas Said Hawa. Nah, mohon minimal 4 buku ini dimiliki. Memang kalau standar kita mau kuliah, ya memang agak beda modelnya ya dari yang sekarang kita jalan. Jalan ini kan ya mirip-mirip kajian, tapi terstruktur. Nah, kalau di dalam standar FHI kan agak ada standar kayak materi, termasuk ujian, dan seterusnya. Nanti kalau diuji, ntar pada kabur. Nggak jadi kuliah. Nah, sehingga dengan kondisi yang ada, ya mohon dimaklumi. Tapi pengurus kan berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kondisi-kondisi yang memberikan layanan yang lebih baik terhadap para peserta. Iya, nah kembali ke tema sekarang yang kita bahas al-lisan itu. Kemarin sudah kita bahas beberapa penyebabnya, gitu ya. Kita udah bahas sampai di situ. Dan kami ingin tekankan di malam hari ini salah satu penyebab yang selalu disebut oleh para ulama menjadi penyebab. Meskipun itu kayak ayam sama telur ya. Mana dulu itu menjadi sebab. Karena memang beberapa case muter. Tetapi anggap aja pembicaraannya tidak diputar. Itu yang pertama adalah tentang al-makulat, makanan. Gitu. Makanannya apa? Jadi kalau makanan kita naudzubillah atau anak kita itu naudzubillah kok haram, dia akan cenderung haram.
Jadi cenderung isyan, cenderung menentang. Jadi yang seperti saya katakan di minggu lalu, kalau nggak menentang itu nggak puas gitu. Kalau nggak nentang itu nggak puas gitu. Kalau udah nentang itu puas sekali. Naudzubillah. Itu makanannya. Nah, oleh karena itu pesan sekaligus harapan. Pesan sekaligus harapan kepada diri kita semua yang ada di situasi yang seperti sekarang ini memang masalah makanan, mohon kita sama-sama jaga. Baik dari barangnya itu sendiri, yang kedua baik dari prosesnya. Kan haram itu bisa karena barangnya, bisa karena proses. Kita sudah sebut kemarin salah satu ungkapan sahabiat yang sangat inspiratif ya, dan bisa menjadi masukan kepada para ibu di sini. Nahnu natahammal ju' walau ayyaman wala natahammalun naro walau sa'ah. Kami masih sanggup menahan lapar beberapa hari. Tapi kami tidak sanggup menahan neraka meskipun sesaat. Jadi tolong para suami, jangan kasih makan kita barang haram. Karena ada hadis Nabi, Allahumul ladzi nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari perkara dosa, maka neraka adalah lebih berhak atas. Nah, tetapi kita tidak bicara itu. Kita bicara tentang dampak dari makanan haram itu kepada sikap ya yang akhirnya cenderung isyan, menentang. Kalau diperintah nggak jalan, kalau larang malah jalan. Bahasa di lapangan, kalau makan halal biasa aja, kalau makan haram kayaknya seru. Ada sensasi kalau yang haram itu. Ini sakit sebenarnya dari sudut kacamata Islam. Nah, termasuk ya ini tambahan, kita udah bahas itu ya, kita lanjutkan. Salah satu yang menyebabkan isyan menjadi sifat itu adalah nasab. Ini memang luar biasa. Kenapa dalam keluarga itu benar-benar disuruh milih saleh dan salihah? Kenapa emang nggak boleh benar orang yang tidak saleh? Sampai Rasul mengatakan kan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju, wa illa fa fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang padamu seorang laki-laki yang kau ridai agamanya, maka segeralah nikahkanlah. Segerakan nikahi. Segera nikahkan. Karena kalau tidak akan jadi fitnah dan kerusakan yang besar. Nah, gara-gara ada orang laki-laki yang saleh kita nggak nikahkan, kok jadi fitnah yang besar? Karena akan melahirkan generasi yang tidak saleh. Kalau para ayah dari wanita sudah tidak lagi tertarik dengan kesolehan sebagai variabel paling dominan dalam memilihkan suami untuk anaknya, berarti mindset keluarga ini tuh sudah tidak lagi mementingkan agama. Oh, udah rusak. Lahir generasi yang didominasi oleh orang-orang yang fasik. Bapaknya fasik, ibunya fasik, karenanya suka fasik. Bisa nggak dikat? Bisa aja. Tapi kan memang anak itu tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Makanya terkadang kita bisa dapati, kok ada bocah, suka ngutil, suka berkata kasar, dan seterusnya. Ditelusuri, emang budaya di rumahnya gitu. Jadi di sini tentu catatannya bukan kepada kitanya, tapi ada generasi atau orang yang akhirnya punya sikap isyan itu, suka menentang itu.
Itu karena emang ada darah ngalir penentang. Makanya kalau yang kayak gini ini perlu taubatnya lebih kencang, mengkat. Yang kalau di dalam pengasuhan menghentikan kutukan itu. Istilahnya itu kan menghentikan kutukan. Terutama kalau ibu, itu bahaya sekali. Makanya pastikan dapat wanita yang soleh. Karena kalau tidak, karena dia kontribusinya itu 60%. Karena kalau ibunya sudah ahli maksiat, anaknya itu tinggal ngalir aja. Udah ngalir, kedidik itu langsung. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ibunya udah nggak rajin sholat aja, anaknya ngikut aja. Otomatis itu ngalir. Itu. Sebaliknya kalau ibunya tidak rajin ibadah, ya anaknya ngalir aja begitu. Jadi di lapangan menunjukkan betul. Dulu mungkin kalau waktu muda nasab itu nggak terlalu penting karena kan memang yang penting ininya. Tapi setelah sekian lama kita mempelajari perilaku, agama tidak pernah salah konsep. Kenapa di dalam pernikahan itu nasab dimasukkan menjadi variabel utama? Karena mengalirkan karakter. Kalau adalah bahasa orang Jawa itu, kalau watuk itu bisa ada obatnya. Tapi kalau watak, nah udah watak. Oke ya, itu salah satu sebab. Nah, kalau kedapatan poin kedua ini masuk, maka harus ada upaya keras dari pelakunya untuk menghentikan itu sebagaimana Islamnya para sahabat akhirnya berlaku sigap Mus'ab benar-benar tidak mau berani bertaruh untuk keluar dari rumahnya tidak bersama ibunya dan seterusnya. Terkat makanya ibunya Mus'ab kan nggak membolehkan Mus'ab masuk Islam. Nah ini beberapa mu'alaf bisa bercerita dalam bab ini. Oke ya. Nah yang berikutnya yang juga perlu diwaspadai sebagai pemicu munculnya isyan itu adalah kita nyebutnya proses keilmuan yang tidak paripurna. Artinya pendidikan terkadang kita belajar agama itu tidak sampai ke proses ini yang tazkiyatun nafs. Terkadang hanya level tahu halal haram. Makanya kalau hanya tahu halal haram, tapi nggak dijinakkan syahwatnya, nafsunya, maka hukum bisa diakali. Karena motifnya mau melanggar. Emang masih niat mau niat melanggar atau emang kesenangannya melanggar. Maka diakalin itu hukum. Itu yang akhirnya menjelaskan kenapa dia alim kok begitu ya. Itu berarti nggak paripurna. Makanya ada istilah ulama dulu itu ada mantafaqaha walam tasawwafa tafassak. Yang belajar hukum tapi kok tidak belajar ilmu tasawuf tazkiyatun nafs, ya dia akan berbuat dosa besar, ngakalin hukum. Itu saya nyebut sebagai belum paripurna, belum selesai ngajinya. Nah, jadi kami ulangi lagi, terkadang itu justru malah istilah kata kalau belum selesai proses hatinya, tapi selesai di proses akalnya, isyan itu lebih cemerlang, lebih mendapatkan justifikasi. Karena ada justifikasi. Motifnya belum selesai karena belum proses keilmuannya nggak sampai. Itu makanya berulang kali saya sampaikan, tazkiyatun nafas itu bukan dipelajari di usia 40 ke atas. Justru diajarkan di usia paling awal. Diajarkan tauhid, itu kemudian kita buat urutan di FHI itu. Tauhid, habis itu langsung tazkiyatun nafas, habis itu akhlak dan adab, habis itu baru fikih, itu belakangan tuh fikih. Tapi kalau dibalik, ya udah ketemunya orang berilmu yang tukang menentang, tukang melanggar. Itu lebih bahaya sekali dengan ulama sulit. Itu lebih bahaya.
Nah, oleh karena itu, beberapa hal yang kami sebutkan di sini yang menjadi sumber lahirnya isyan, tindakan yang adalah maksiat itu perlu kemudian diperbaiki. Mulai dari proses pembangunan iman ya, sudah kita sebut minggu lalu, proses pembangunan iman yang baik. Maksudnya emang dilatih sebagaimana di cabang iman ke-16 ya. Harus kita syukuri rezeki iman ini sehingga akhirnya kita tekuni, tumbuh kembangkan sehingga iman kita menjadi baik dan sempurna. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tumbuh berkembang tanpa dirawat. Kalau nggak dirawat ya layu. Kenapa kok masih ada muncul seperti itu? Karena nggak tumbuh. Jadi akhirnya tidak dorongan ke sana tidak kuat. Jadi yang perlu dilakukan adalah selalu menekuni dan menumbuh kembangkan imannya. Nah, kalau imannya yang dominan kan, kemarin sudah kita sampaikan doanya kan, Habib ilainal iman, wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilainal fusuqa wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, waj'alna minar rasyidin. Yang tumbuh kembangkan itu iman dan damai dengan iman. Tidak damai dengan kemaksiatan, puas dengan kemaksiatan, tapi damai dengan iman. Berikutnya yang perlu juga dilakukan adalah kita nyebutnya tadi adalah benar-benar menjaga makanan. Harus dijaga betul. Karena kalau sudah masuk air barang haram itu ya sudah, ya kan jadi darah, jadi daging. Itu yang dapat menjelaskan terkadang kalau ada orang sudah di pondok lama, kalau kadang di santri itu kok kelakuannya kayak setan, jangan-jangan makanannya. Sehingga masih ingat betul itu dulu waktu saya masih di pondok ya, masih kecil dulu. Ada salah satu orang Jawa namanya orang Tangkluan ya. Tangkluan itu adalah orang awam yang nggak ngerti huruf, nggak bisa baca Quran. Tetapi orang seperti ini terkadang ada yang punya kelebihan, dia sangat taat beragama. Nah, jadi namanya orang Tangkluan ya. Jadi udah taunya Fatihah doang, nggak tahu yang lain-lain. Nah, salah satu wali murid yang sangat terkesima oleh kita semua adalah yang akhirnya anaknya itu jadi guru saya di pondok. Ada seorang wali murid yang bahkan nggak ngerti agama sama sekali, kerjanya itu pakai celana pendek di kebun, tapi khusus untuk barang yang dikirim ke pondok itu dipastikan barang halal. Dipilih betul dari semua income. Jadi memang anaknya jadi alim. Di antara sumber rezekinya mereka, dicariin betul yang paling halal. Iya dikasihkan ke anak. Jangan dibalik. Yang haram dikasihkan ke anaknya lagi belajar. Ya udah jadi setan di sana di pondok. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang nomor 3, ya ini penjagaan ya, tentang memilih pasangan dengan sangat baik. Karena itu berdampak sekali. Karena kalau sudah, itu luar biasa kerja keras. Terutama ibu ya, pastikan ibunya itu solihah. Kalau ibunya ada sholat nggak tegak, udah lupain. Ngalir tuh ke anaknya itu otomatis. Itu kerja kerasnya tak terkira. Dan lain-lain, dan yang lain-lain juga. Itu berikutnya yang juga harus dalam rangka menyelesaikan bab ini adalah menyempurnakan tholabul ilmi. Nah, oleh karena itu 4 materi pokok itu perlu harus dijejalkan ke masyarakat. Itu pula yang melatar belakangi kenapa kita di Formula Hati itu akhirnya bismillah ya. Ya, Jumat itu tauhid, terus Rebo itu akhlak dan adab, terus Senin itu fikih. Nah, dinaikkan. Selasanya itu tazkiyatun nafas ya, bagian dari EVA. Nanti yang lain-lain. Sudah lengkap. Karena memang EVA tazkiyatun nafas memang bagusnya taruh di FHI karena detail kan, itu kelanjutan dari akhlak yang gampang di luar. Nah, kalau begini berharap, jadi
hati sudah ketata sejak awal talabul ilmi. Bukan sudah pinter otaknya, hatinya ketata. Udah itu sama saja, udah pinter nyopir, tapi si arahnya masih belum jelas. Ya udah malah bisa kemana-mana. Mobil bisa dipakai kemana-mana. Tapi kalau dari awal sudah tahu arahnya, sikapnya udah bagus, kepandaian nyopirnya dipakai untuk kebaikan. Nah, selebihnya daripada itu ya tentu doa yang diajarkan di Al-Quran itu perlu diulang. Habib ilainal iman wa zainu fi qulubina, supaya tidak terhiasi oleh isyan. Jadi puas dengan melanggar. Tapi sebaliknya, yang terhiaskan itu adalah iman. Habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina. Sampai poin ini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Fadhal. Jazakallah khair Ustadz untuk paparan awal dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita tentang isyan ini di episode kedua. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya, disilakan baik melalui fasilitas raise hand maupun di chatroom, bisa dituliskan pertanyaannya. Izin saya pindahkan ke galeri untuk melihat siapa yang raise hand. Belum ada yang raise hand di layar 1, 2, 3. Sebentar saya cek lagi. Ya, di chatroom saya cek sebentar Ustadz. Ini belum ada yang bertanya Ustadz, sepertinya mungkin kita bisa melanjutkan materi kita. Tafadhol. Nah, kita sudah jelaskan ya kemarin makna, dalil, kemudian sudah kita bahas min asbabil isyan, dan kemudian juga kita selesai. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah munculnya al-isyan, tetapi kita nyebutnya apa? Ada karakter atau penyakit isyan, ya, suka melanggar, tapi satu sisi dia perlu ada keinginan menjaga kebaikan. Ini yang akhirnya memunculkan kemunafikan atau yang memunculkan dzul wajhain. Satu sisi dorongan maksiatnya masih tinggi, tapi satu sisi dia ingin tampak baik. Ini lebih bahaya. Meskipun di konteks tertentu, bab ini bisa menjadi ngerem, yang disebut dengan rasa malu. Makanya tergantung nanti cara mengelaborasinya. Ketika ada dorongan yang kuat untuk isyan, ya lebih karena belum kokoh imannya, syahwatnya masih, ya sudah kita jelaskan minggu lalu ya, syahwatnya masih amar, itu kan dorongan isyannya tinggi. Tapi satu sisi dia punya rasa malu atau ingin menjaga nama baiknya atau ingin berada menjadi orang baik. Yang kayak gini akhirnya la yastawi baina zahiril hali wa batin. Tidak lagi sama antara kondisi tampaknya dan kondisi tidak tampak. Ini ada perilaku orang munafik dulu zaman Rasulullah. Gitu. Jadi diam-diam, meskipun di satu sisi yang kayak gini bisa jadi lebih baik daripada yang isiannya itu jahron, gitu. Karena memang dia nggak punya rasa malu dan juga tidak ingin membungkus dirinya. Baik yang isiannya diam-diam tapi dibungkus oleh kebaikan, atau isiannya itu tidak diam-diam karena memang sudah tidak punya rasa malu, dua-duanya isian dan dua-duanya berbahaya. Kalau yang pertama itu bisa ke arah munafik jadinya, karena salah satu ciri orang munafik adalah la yastawi baina zahiri halihi wa batini. Tidak sama ada kondisi di luarnya dengan kondisi di dalam. Sementara mukmin itu yastawi baina batinihi wa zahirihi. Antara yang tidak tampak sama yang tampak sama. Termasuk meskipun isyannya, kalau isyannya itu kuat,
sementara tidak punya rasa malu atau tidak ingin membungkus, maka berarti lahir namanya kemaksiatan yang jahar. Dan kemaksiatan yang jahar itu berbahaya karena mengundang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perilaku orang kafir. Karena bagi dia ya tidak ada maksiat, dia kan nggak taat sama aturan, tidak mengakui hukum dan aturan dalam Islam. Nah, baik yang gini atau enggak gini, selama di hati dorongan isyan atau karakter isyan atau penyakit ini masih muncul, itu akan melahirkan segala macam bentuk pelanggaran atau maksiat, bahkan bisa sampai ke level yang paling besar, yakni masuk ke dosa besar. Makanya sekecil apapun isyan itu perlu diwaspadai. Sebagaimana ungkapan para sahabat, jangan kau anggap remeh kemaksiatan itu karena masih kau sebut sebagai dosa kecil. Tapi tahukah, bukankah ungkapannya? Bukankah banjir itu datang dari tetesan hujan yang setetes-setetes? Gitu. Bukankah air sungai itu berawal dari tetesan mata air? Dan bukankah banyak perkara besar yang diawali dari perkara kecil? Bukankah dosa besar bisa terjadi ketika dosa kecil dikerjakan terus menerus, bahkan dibuat dengan rasa bangga? Artinya isyan dalam sekecil apapun itu harus dihentikan, karena akan menarik isyan berikutnya yang akan berdampak kepada beraninya orang ke dosa besar. Ada ungkapan, kalau kau berani melanggar perkara kecil, maka engkau akan terdorong untuk melanggar perkara kecil berikutnya. Sampai suatu saat, perkara besar akan berani kau lakukan. Berawal dari mencuri 1 perak, akhirnya berani curi 1 perak di hari berikutnya. Dan nggak lama lagi berani mencuri 5 perak. Sampai 10, sampai 100, sampai 1000. Itulah akhirnya namanya dosa besar. Nah, oleh karena itu, Masya Allah, semoga Allah jaga. Hati ini harus terjaga, terselesaikan dari semua sebab isyan ya, yang sudah kita bahas tuh, sehingga hati ini tenang dalam ketaatan. Gitu. Dan terhiasi oleh iman. Sangat puas dengan ketaatan. Ketika dia taat senang sekali, dan ketika maksiat dia sedih sekali. Bahkan dia tidak ingin melanggar itu karena memang tidak nyaman dengan pelanggaran. Itu artinya dia sembuh. Ibarat kalau mulut ini sudah dibiasakan dengan makanan yang benar, maka mulai makanan yang nggak benar sudah tidak lagi itu ya. Kalau bapak-bapak yang biasa ngopi, kalau mulut sudah dibiasa dijejali, ya mulut sudah biasa dijejali dengan kopi yang asli, maka tidak akan masuk kopi yang yang esen, nggak akan masuk. Tapi kalau mulut ini dari kecil dijejali oleh kopi-kopi esen, yang hanya kopinya berapa, sisanya itu entah apapun, maka kopi asli pun nggak doyan. Sama hati ini kalau sudah terbiasa dengan pelanggaran, taat pun berat. Tapi kalau terbiasa dengan ketaatan, maka pelanggaran pun menjadi berat. Dia nggak nyaman sekali dengan pelanggaran sekecil apapun. Masya Allah. Kalau ini terjadi, luar biasa. Oke, saya poin ini. Silakan. Ada yang bertanya? Mohon izin sebentar. Ya, Ustadz. Saya bacakan ada satu pertanyaan yang masuk di chat room sambil saya izin pindah ke galeri agar terlihat bila ada yang raise hand. Saya cek juga di layar kedua, ketiga. Alhamdulillah. Izin saya bacakan pertanyaan di chat room. Pertanyaan dari jauh ini ya, dari Jawa Tengah, Masya Allah. Ustadz, bagaimana dengan orang yang rajin beribadah, terutama dalam sholat, tapi ternyata ia terjun juga dalam maksiat? Astagfirullahaladzim. Pada dalam Al-Quran dikatakan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mohon pencerahannya Ustadz. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ini Masya Allah, sebenarnya kita itu punya satu prosedur sistem yang membuat kita terhindar dari itu. Bahkan namanya tanha, bisa menghentikan.
Nah, jadi yang kita lakukan adalah sholat seperti apa yang bisa menghentikan itu. Mirip kopi seperti apa yang membuat mulutmu bisa berubah selera, gitu kira-kira kan. Yang pertama, jika sholat itu dikerjakan sesuai dengan tata caranya yang baik. Yang kedua, jika sholat itu khusyuk. Tidak khusyuk, dia memang akan berkurang tingkat kemampuannya menghentikan. Remnya itu tidak sepakem kalau hanya sholat biasa. Terus yang ketiga, jika sholat dikerjakan sampai level muhafadzah ala sholat, menjaga sholat. Ada orang sholat bagus, tapi dangdek, kadang bolong, kadang enggak, ya enggak kena. Dia harus iqamatus sholat, tapi juga ada muhafadzah ala sholat. Bisa menjaga sholat, ya ini tidak bolong. Enggak pernah meninggalkan sholat. Itu insya Allah jika demikian, sholatnya rajin, tidak pernah bolong, dan sholatnya itu tegak, yakni tata caranya dijalankan, khusyuknya masuk. Oh, Masya Allah. Itu luar biasa. Kalau demikian, insya Allah akan bisa menghentikan al-fakhsyai wal munkar. Insya Allah. Dan nanti ujungnya kalau sudah berjalan sholatnya, kan nanti ada dzikir. Ya, dzikir itu akan membuat hati itu terenyuh dan lembut oleh ketaatan. Itu matalinu juludum wa qulubuhum ila dzikril. Melembut. Itu yang diharapkan akhir dari sholat dan dzikrullah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaan yang datang dari Jawa Tengah ini ya sepertinya. Pertanyaan berikutnya saya cek di layar Zoom sebentar Ustadz. Bagi peserta kuliah ingin bertanya, disilakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di chat room. Layar 1, 2, dan 3 sepertinya belum ada yang, sebentar kok nggak bisa dipindahkan layar 1, 2, 3. Belum ada yang raise hand Ustadz, mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, oke. Nah, Tafadhol. beberapa dampak ya dari isyan. Jadi isyan itu kan sikap di hatinya. Kalau tindakannya namanya maksiat, paham ya konsepnya ya? Isyan itu adalah sikap mentalnya. Ya. Makanya di ayat tadi kan, khubbiba ilainal iman wa zina fi qulubina wa kahri ilanal fusuq isyan wal kufra wal fusuq wal isyan. Ya. Nah, tindakannya namanya maksiat. Nah, ini dampaknya kalau sampai terjadi atau karakter atau penyakit ini nggak sehat, maka akan melahirkan beberapa hal. Oke, yang pertama al-isyan itu yang nanti melahirkan maksiat itu akan menyebabkan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi maksiat itu menyebabkan kehinaan baik dunia maupun akhirat. Ada istilah di Jawa itu salah seleh. Salah ya seleh, jatuh. Nah, kalau ada salah kok kayak orang bener ya itu beda lagi urusan. Salah seleh gitu. Yang kedua, nah di akhirat kehinaannya luar biasa tingginya. Karena begitu isyan dan lahir maksiat, ya otomatis dia akan dihinakan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada di neraka. Karena diadab seadab-adabnya, sementara dipertontonkan, diperlihatkan pula. Karena ahli surga melihat orang neraka yang diangkat seangkat-angkatnya itu. Yang dia minta air itu. Gitu. Jadi, Masya Allah, semoga Allah ini ya, Allah jaga. Yang kedua, isyan akan menyebabkan mardudud doa. Doanya tidak dikabulkan. Ada sebuah riwayat dari baginda Nabi SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang kondisi sangat mengenaskan. As-asa aghbar, dia berdebu
dia pula tidak pakai sendal. Tapi berdoa dan tidak dikabulkan. Karena minumannya haram, makanannya haram. Itu min asbab mardudu doa. Sebab ditolaknya doa. Masya Allah. Naudzubillah. Sementara setiap orang itu butuh pertolongan Allah. Nah, kalau setiap minta tolong nggak pernah dikabulkan, betapa sengsaranya itu. Dan sebaliknya, at-ta'ah min asbab istijabatud doa. Sebab dikabulkannya doa. Nah, maksiat lahir karena ada isyan. Paham ya? Maksiat lahir karena ada sikap isyan di hati. Sikap menentang. Itu yang dampak yang harus diperhatikan. Yang ketiga, isyan itu bersiko terhadap lahirnya isyan berikutnya. Jadi karakter isyan itu tidak berhenti, dia akan meminta berikutnya. Kayak spiral. Begitu cincin dimasukkan ke spiral, dia akan ngelingkar terus kemana-mana. Yang kemarin sudah saya sebutkan. Begitu masuk ke minum khamr, maka judi masuk. Maka tengkar masuk. Bahkan ke perempuan masuk. Apalagi itu. Bahkan bisa membunuh masuk. Nggak sholat otomatis. Otomatis kan nggak sholat kan? Otomatis. Jadi kemana-mana itu. Nah itu kalau udah kayak gitu, udah hatinya gelap gulita. Dan untuk diketahui bahwa karakter ini, atau penyakit hati ini bahasa kita, itu nggak mudah disembuhkan. Kalau tidak serius menyembuhkan. Kenapa? Ya karena ada setan yang memang semangat dengan penyakit ini. Sehingga dia akan terus menjaga syahwatnya ada di amarah terus. Tidak kemana. Nah, salah satu yang dikunci itu di tolabul ilmi. Kalau kita ngeliat praktek. Kenapa tolabul ilmi itu, terutama ilmu-ilmu yang itu suka ngantuk, suka apa, dikunci di situ. Karena kalau dia lewat, karena orang akan dibimbing oleh ilmunya. Gitu, Masya Allah. Jadi kami ulangi lagi, salah satu yang membahayakan itu, dia tidak berhenti. Isyan itu meminta. Karena ketaatan juga minta berikutnya, tapi nggak sekeras isyan. Kalau isyan itu begitu kena, langsung kemana-mana, itu minta sini. Terus gitu. Kayak penyakit menular, udah nggak bisa berhenti. Nah, sementara kalau ketaatan itu kurang menular, taat tapi ya sudah sholat, tapi zakat belum tentu. Tapi kalau isyan itu sana kemana sudah, sekali masuk pintu satu udah kemana-mana. Apalagi ini emang di hatinya emang sukanya begitu. Ya, semakin keseneng lah. Naudzubillah min dzalik. Sehingga sampai level yang namanya dosa besar. Karena kalau kita belajar di dalam maka itu syaitan tipu daya setan. Terkadang setan itu tidak menipu dengan dosa besar langsung dari dosa kecil. Sehingga nanti lama-lama terbiasa kemudian masuk. Ingat kan salah satu kisah di Bani Israel. Seorang rahib yang sangat mustajabud doa. Dari perkara-perkara kecil. Sampai kemudian kemana-mana, sampai ke syiah, sampai ke kufur. Naudzubillah, saya menyembah api di ujung. Jadi isyan melahirkan isyan, berikutnya sampai perkara yang besar. Nah, kalau sudah dosa besar dikerjakan, ya itu tinggal ke ujungnya, tuk aja kufur. Misalnya udah kemana-mana dosa besar. Jadi, kamu lagi-lagi di salah satu dampak ya, ada kehinaan dunia dan di akhirat. Karena zil yang paling banyak kan kehinaan yang Allah tampakkan kelak di akhirat, dimasukkan dan diseret ke adab neraka, sementara di tengah makhluk-makhluk Allah SWT. Jadi Masya Allah hinanya tak terkira. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salah satu yang kita dapati dari baginda Nabi,
itu adalah mampu mendidik sahabatnya untuk berada dalam ketaatan yang, atau bahasa lain namanya pada ketakwaan yang sangat tinggi. Sehingga apa namanya, provokasi isyan itu karena sudah dididik dengan sangat baik, imannya tumbuh, ya potensi ini kecil. Bahkan tuh hal-hal yang sangat sederhana, para sahabat demikian hati-hatinya, kayak urusan makanan, gitu. Kayak urusan ibadah. Jadi sangat, padahal dididik oleh Nabi nggak lama. Ya ada yang baru 3 tahun, ada yang sejak di Mekah yang 89 tahun itu, ada yang baru di Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah. Mereka luar biasa. Nah, sehingga disebut dengan suratul istijabah, cepat sekali merespon dan taat kepada Allah. Dipanggil kapanpun, disuruh apapun, larang berhenti. Nggak ada satupun motivasi mau melanggar. Ya udah. Gitu. Bahkan kalaupun ada alasan tidak taat, itu mereka nangis. Kenapa terjadi alasan tidak taat? Contoh kalau pas perang. Waktu perang Tabuk itu banyak yang pulang nangis. Karena perang itu pasti bawa bekal. Ya, pertama pasti harus ada onta. Kalau enggak, ya dia pasukan berjalan kaki. Kan? Yang kedua, harus punya bekal makanan. Yang ketiga, bekal yang ditinggalkan ke keluarga. Nah, sebagian nggak cukup. Nah, kemudian mereka ke masjid, tapi ternyata tidak semua orang ada yang bisa membekali. Mereka pulang nangis. Dibandingkan dengan situasi yang sekarang kita jalan. Ketika ada orang punya alasan untuk tidak taat, tuh senangnya, alhamdulillah ada alasan. Ini bab perbedaan situasi batin. Yang sana itu situasi batinnya mau taat, yang ini situasi batinnya mau maksiat. Tapi kan tidak mungkin tanpa alasan. Maka kalau ada alasan untuk tidak taat, ya alhamdulillah. Misalnya gitu. Ini beda sekali kan situasinya. Mereka kalau tidak taat itu sedih sekali tidak taat. Nah, situasi generasi yang kita hadapi kalau tidak taat, alhamdulillah punya alasan. Ya. Nah, sehingga kami ulangi Bapak yang dirahmati Allah, salah satu yang perlu kita upayakan bersama-sama itu mencontoh baginda Nabi, menghadirkan masyarakat kita semua kaum muslimin yang memang passionnya itu ketakwaan atau ketaatan, gitu. Bukan maksiat terpaksa taat. Kalau dia taat tapi karena terpaksa atau sebenarnya inginnya isyan tapi terpaksa taat, itu nanti bisa jadi munafik atau bisa tidak maksimal. Naudzubillahi min dzalik. Makanya perlu menghadirkan menjadi arus tentang at-ta'ah atau at-taqwa yang terhindar dari isyan dalam semua halnya. Gitu. Nah itu kalau kemudian terus kita kembangin, Masya Allah, itu yang kita dapati yang fadilah-fadilah taqwa itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala fattaqullaha wa ya'allimukumullah man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Itu semua adalah benih ketaatan atau takwa. Yang lawannya namanya isyan. Begitu semua terbawa ke arah sini kayak jadi arus, itu disebut dengan namanya baldah thayyibah dan mubarakah. Negerinya itu baik dan mubarakah karena situasi di lapangan orang itu maunya taat. Nah, kalau maunya taat itu berarti akan ketemu 1000 cara untuk taat. Tapi kalau orang maunya itu isyan, berarti isyan itu berarti kan maunya maksiat. Berarti akan cari 1000 cara untuk maksiat.
Makanya kalau akhirnya ketemu cara tidak taat, senang sekali. Beda sekali kan kasusnya jadinya. Makanya Masya Allah, semoga kita bisa hindarkan diri kita dari bab ini. Kita menjadi hamba yang sangat taat pada Allah. Senang taat. Senang Habib ilaina, iman bukan dibalik. Kita benci sekali kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan atau isyan. Wa kari ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Terus waj'alna minar rasyidin. Masya Allah. Kita memimpikan situasi itu harus di tengah masyarakat. Bukan sebaliknya. Orang maunya melanggar, terpaksa taat. Makanya ada alasan untuk melanggar, ya pergi melanggar. Ada alasannya kok. Kenapa tadi nggak sholat? Lah, pas adzan diajak pergi, ya gimana lagi kita? Ya namanya juga tamu. Kenapa nggak sholat dulu? Ya lo nggak tahu sih, tamu spesial. Jadi ada aja alasan. Nah, bab ngaji, ada aja alasan itu tidak ngaji. Yang bengek, yang sakit pinggang, yang lampu mati, yang kuota habis, yang jaringan hilang, yang cucu nangis, yang suami minta makan. Makanya ada istilah nih, tolong juga ditulis. Kemauanmu akan menemukan cara. Kalau engkau merasa mau, tapi kok tidak ketemu cara, engkau tidak mau sebenarnya. Jadi gini, kalau kok ketemu cara, selalu caranya itu ketemu yang taat-taat, berarti memang kau mau taat. Tapi kalau ketemunya itu kok cara-cara buruk, jangan-jangan kau diam-diam memang ingin maksiat. Itu yang suka saya ledekin ke teman-teman yang berada di pekerjaan haram. Saat ini gimana nih? Kita keluar apa enggak nih? Kalau pakai nanya lagi gitu. Memang sejak kapan itu perkara haram jadi halal? Jadi kita keluar nih Ustaz, nggak usah nanya. Tapi kan gini ya, kalau berarti tapi sebenarnya kamu nggak ingin. Jadi nggak usah nanya. Kalau masih mau tapi, itu berarti kamu belum ingin, belum niat. Berarti kemauanmu memang nggak taat. Makanya Allah kasih ujian kamu pekerjaan yang nggak taat begini. Itu yang pernah saya komentari ada waktu saya mesti ngasuh di Republika ya dulu. Perbukaan lain saya pernah ngasuh 3 tahun. 3 tahun atau lebih ya. Itu ada orang kerja di daerah apa gitu. Nah, saat kita itu di sini air susah, boro-boro untuk wudhu, untuk minum aja susah. Jadi kita fokusnya untuk minum. Mandi ya saya kedapatnya. Apalagi Jumatan, nggak ada orang nggak fokus ke situ. Bila aku itu nggak Jumatan, gitu. Karena untuk Jumatan itu harus wudhu. Wudhu itu mahal. Gitu, tapi segitu-gitunya. Apa jawaban saya? Sebaiknya Mas, engkau pergi dari negeri itulah. Nyari kerja susah amat. Sampai harus bertaruh Jumatan dan macam-macam. Memang ada yang lain apa? Nah itu saya katakan, coba kamu telusuri dirimu. Jangan-jangan memang kamu nggak ingin taat. Sehingga Allah kasih kondisi di mana engkau akhirnya nggak bisa taat. Enggak akan ingin, kamu ingin melanggar kan aslinya. Gitu. Yang ingin melanggar Allah kasih kondisi melanggar. Coba kalau kau ingin taat, dapatnya perusahaan yang bagus, nggak jauh-jauh dari masjid. Istrinya juga alhamdulillah semakin sadar, nggak pernah nguber-nguber kreditan. Jadi suaminya nggak perlu takut-takut untuk nyari sana kemari, karena udah syukur. Ya Allah jaga itu kan terserah Allah. Tapi begitu benih ihsan ini nggak selesai, kemana-mana ininya implementasi. Nah, semoga kita dijaga ya. Mungkin demikian saya poin ini. Silakan ada bertanya. Baik, jazakallah khair Ustadz. Ini saya bacakan pertanyaan yang masuk di chatroom dari Ibu Hajah Suryani. Mohon izin tanya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang bisa mengobati dengan menyuruh zikir-zikir seperti istighfar, sholawat,
dan lainnya kepada orang yang diobati tersebut bila orang yang diobati merasa sakit pada tubuhnya. Namun orang yang mengobati tersebut terlihat tidak melaksanakan sholat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah boleh kita berobat kepada orang tersebut sedangkan orang tersebut mengobatinya tidak terlihat sholat dan mengatakan hanya Allah yang menyembuhkan? Hanya perantara saja. Jadi dia selalu mengatakan saya hanya perantara, Allah saja menyembuhkan, tapi si tabib atau orang ini tidak sholat. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, ini memang perkara nggak sholat ini kan perkara berat ya. Jadi perlu benar-benar diklarifikasi. Kalau perlu tanya, ya nggak apa-apa namanya kita ini. Atau misalnya diajak sholat di waktu tertentu, sholat mau nggak? Nah, kalau pas klarifikasi atau identifikasi nyata-nyata tidak sholat, sebaiknya tidak usah berubah dengan orang seperti itu. Jadi malah nanti kena anunya gitu istilahnya, ikut-ikut kena ininya, peringatannya, naudzubillah. Deket-deket tukang kayak gitu ya ikut-ikut kena nanti. Sebaiknya gitu. Kalau terpaksa banget ya berarti terpaksa mah anggap aja itu muamalah biasa. Gitu Bu, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaan dari Ibu, sebentar saya cek tadi, Ibu Haji Suryani. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yang datang di chatroom datang dari Ibu Nur Hayati, seperti dari Depok. Ustadz, apa yang baiknya kita lakukan terlebih dulu agar lingkungan kita yang terdekat memiliki passion terhadap ketaatan? Jazakallahu khair. Ya, memang setiap kita, siapapun kita harus mau intervensi lingkungan. Karena lingkungan itu tidak pernah tidak diintervensi. Tidak mungkin ada lingkungan yang nggak ada intervensi. Kalau orang baik yang intervensi, pasti orang buruk yang intervensi. Otomatis. Jadi ambillah peran untuk membangun lingkungan baik. Dimulai dari mensiarkan masjid paling gampang rutenya. Mensiarkan masjid punya peran, diperluas kemana-mana, sehingga akhirnya masyarakat terbimbing. Jadi yang dominan di komplek itu orang taat. Bukan sebaliknya. Bukan orang maksiat. Nah, intervensi itu menggunakan konsep doa. Apa dakwah? Nanti bisa belajar tentang fikih dakwah yang sebaik-baiknya kayak apa. Termasuk yang strateginya apa, ceramahnya apa, terus nanti mungkin bantuannya kayak apa, terus macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Bu, saya minta izin nerusin sebentar ya. Ini mah udah jam 9.18 ya. Saya masih ada. Oh iya. Okay. Ada kelas lagi Ustadz? Bukan, atau masih ada dua sub yang mungkin saya ingin sampaikan. Oh iya, tafadhol Ustadz. Sepertinya belum ada yang resen dan pertanyaan di chatroom baru itu saja masuk. Nah, tafadhol. Beberapa keluaran isian itu, keluaran itu tahu keluaran ya istilahnya, keluaran ya, outputnya dari isian itu, beberapa hal merujuk kepada hal yang sama. Cuma Quran menggunakan beberapa istilah. Yang pertama, keluarannya namanya fusuk. Nah, itu juga penyakit lisan melahirkan fusuk-fusuk itu pelanggaran besar, gitu ya. Seperti di wakari ilaikumul kufra wal fusuqa, ya ada fusuk. Yang kedua, al-khawf. Huban. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabalu khabitha bitayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabir. An-Nisa ayat 2. Jangan kau makan harta mereka, kau gabungkan di hartamu. Innahu kana huban kabir. Itu dosa besar. Khub, itu juga menjadi keluaran dari isian. Nomor 3, dzam, dosa. Bahasa Arabnya apa? Dzam, jamaknya dzunub. Di surat Al-Ankabut, fakulan akhadna bidzambihi faminhum man asna alaihi fakulan akhadna bidzambihi, ya biasa dengan dosa. Nomor 4, outputnya adalah al-khati'ah. Seperti di surat Yusuf ayat 97. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Kami orang yang salah atau kami orang yang
suka berbuat salah. Dari khotiah itu keluarannya isyan. Ya, kalau orang isyan ya pasti berbuat salah. Yang kelima as-sayyi'ah, keburukan. Misalnya surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan keburukan. Nomor 6 al-ithmu wal ghai. Ya, terjemahnya masih sama dosa dan ghai, yakni penyimpangan. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy dan dosa dan kedoliman tanpa kebenaran. Jadi ada keluar namanya ithm dan al-baghy. Makanya bughyan itu melampaui batas. Nomor 7 al-fasad, kerusakan. Itu keluarannya dari isyan itu salah satunya namanya fasad. Makanya orang-orang yang punya motif jahat itu sukanya ngerusak. Apapun dirusak. Apa aja dirusak. Sukanya ngerusak. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasul sawas'auna fil ardi fasada, dan berjalan di atas muka bumi dengan kerusakan. Nomor 8 al-autu. Autu itu kecongkakan, terkadang diterjemahkan. Falamma autu ammanuhu, ketika mereka congkak dari apa yang kami yakni tidak taat. Utu itu. Nah, secara umum ya tadi ada 8 keluaran dari isyan. Ya mirip-mirip ya dosa ya. Ya dosa itu ya keburukan itu ya apa macam-macam istilah tadi. Tapi itu menjadi memperkaya kita, keluarannya itu seperti itu di dalam Al-Qur'an. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin terakhir, Quran menegaskan betul tentang masalah ini dan menasehati kita semua untuk bisa menghindarkan ini, sekaligus menjadi orang yang sangat taat. Misalnya di surat Al-Baqarah 278, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba minaz zina in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wa la tadrimun. Gitu ya. Jadi Quran mendorong untuk bisa takwa dan meninggalkan semua yang berbau dosa. Di bab ini masalah riba. Gitu. Jadi mendorong betul untuk berada di ketakwaan, ketaatan. Juga di surat An-Nisa 14 dikasih warning betul, jangan sampai maksiat atau jangan sampai punya isyan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah khilhu naran khalidan fiha. Yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas. Ya, mungkin dan masih ada beberapa ayat, terbanyak sekali ayat mendorong kita untuk menghindarkan diri dari isyan. Banyak sekali ya. Demikian juga Rasulullah SAW juga di beberapa hadis, misalnya riwayat Imam Bukhari Muslim, Allahu nabikum yakbaril kabair. Tidak saya kasih tahu kepada kalian dengan dosa yang paling besar. Kalau bala Rasulullah qala asyraku billah wa uququl walidain wa jalsan wa kana muttaqian wa jalas. Wa kana muttaqian faqala wa qaulaz zur, dan perkataan dosa atau perkataan bohong. Ijtanibu asab al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan, al-muhlikat. Kalau ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah was sihr wa qatl nafs, dan seterusnya. Ini semua bentuk isyan ya, yang sudah ada namanya. Oleh karena itu semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghindari. Nah, secara umum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tip praktisnya agar isyan ini nggak muncul, kalaupun muncul juga segera hilang, sementara yang ada justru semakin kuat imannya, maka jangan lupa zikrullah. Udah ya,
Zikrullah itu jalan paling praktis membuat kita tidak kemana-mana dan tidak berani melanggar. Insya Allah. Jadi zikrullahnya dibanyakin, supaya hatinya lumer, mbaknya situasinya menjadi mutmainnah, hati lembut, syahwatnya mutmainnah, ya berkat dikiri terus, ya benar, terus akhirnya menjadi orang yang sangat taat. Dengan zikrullah hati menjadi lumer, lembut, cair, dan semoga bisa berpengaruh kepada berikutnya, sehingga dorongan untuk iman itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi ya, titip terakhirnya zikrullah. Jadi berbanyak, insya Allah yang lahir adalah insya Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk keseluruhan materi tentang isian di episode kedua ini. Ada pertanyaan di chatroom dari Ibu Yuli, izin saya bacakan. Apakah pengendalian syahwat akan mengurangi terhadap keinginan melanggar? Mohon penjelasannya Ustadz. Betul. Kalau kita bisa latihan kendalikan syahwat, ya kalau kendalikan syahwat itu latihannya mulai dari tilawah Quran sampai melaparkan, ya lapar sering berpuasa, itu kendali syahwat bisa terkontrol. Itu sangat berdampak kalau syahwatnya nggak terkendali, berarti tidak mutmainnah ya, masih di amarah atau lawamah. Ya maka itu sebenarnya isyan sedang tumbuh. Jadi kalau di hati ini dibiarkan terus, sementara nggak ada intervensi, ya bisa tumbuh ini penyakit. Allah alam. Nah, demikian jawaban dari Ustadz Ibu Yuli. Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya cek di layar Zoom sebentar Ustadz. Ya. Belum ada yang raise hand. Alhamdulillah itu tadi pertanyaan pamungkas dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini, dan sepertinya tadi sudah dituntaskan oleh Ustadz untuk materi di episode kedua tentang isyan, dan ada doanya tadi ya. Insya Allah semoga kita bisa membaca doa tersebut dan terhindar dari segala perbuatan yang tidak baik. Sebelum kita berpisah, izinkan saya membacakan informasi dari Formula Hati Institute. Bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya bagi dakwah Formula Hati Institute, dapat menyalurkan infaknya ke nomor rekening BSI atau BSM dengan kode 451 di nomor rekening 700491734, dan untuk konfirmasi transfer di nomor handphone 087889437521 atas nama Ibu Yuli. Semoga infak yang diberikan membawa manfaat dan keberkahan dan menjadi amal jariah. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin masih ada waktu 1 menit Ustadz, mungkin Ustadz berkenan menutup dengan doa. Tafadhol. Oke, Masya Allah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita memohon kepada Allah. Semoga Allah kabulkan, terutama hati kita ini dihiasi oleh iman dan ketaatan. Jangan sampai hati ini terhiasi oleh kemaksiatan. Karena itu luar biasa ininya, beratnya. Kalau sudah maunya itu melanggar, terus luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakata khairum zakah ya rahman ya rahim. Allahumma habib ilaina al-iman zid fi qulubina wa karih ilaina al-fusuqa wa karihna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis aslih lana syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk doanya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan marilah kita tutup kuliah kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu dari awal hingga menjelang perpisahan kita. Saya akhiri, semoga Allah memberikan kesempatan untuk bertemu di Tazkiyatun Nafs pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.